warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila bukan karena nikmat taufik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita sampai ke masjid ini untuk tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa bersyukur agar ditambah nikmat-nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqamah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para hadirin sekalian sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, bahkan suatu nikmat yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu adalah nikmat lisan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita tentang nikmat ini. Di dalam surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala firman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah kami telah jadikan bagi manusia dua buah mata untuk kita melihat? Dan bukankah aku telah memberikan kepada manusia sebuah lisan dan dua buah bibir yang kita pergunakan untuk berbicara? Maka nikmat ini para hadirin sekalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Maka nikmat lisan ini adalah nikmat yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat. Apabila kita mensyukuri nikmat lisan ini, kita pergunakan untuk hal-hal yang baik yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila lisan kita tidak terjaga, apabila lisan kita buruk, apabila lisan kita melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, maka akibat buruklah yang akan kita tuai. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau beliau pernah ditanya di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW ditanya tentang perkara apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Nabi SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi SAW ditanya juga, an aktsari ma yudkhilun nasan nara, tentang perkara apa sih yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka apa jawab beliau para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah? Beliau bersabda, al-famu wal farju, yang paling banyak menyebabkan manusia terjerembab, dibakar di dalam neraka, penyebabnya adalah lisan dan kemaluan.
Hal ini mengingatkan kita sekalian bahwasanya nanti di akhirat kelak, di antara triliunan manusia yang akan masuk ke dalam api neraka, maka penyebab yang paling utama, penyebab yang paling banyak adalah salah satunya karena lisan-lisan kita. Maka hendaknya kita benar-benar memperhatikan setiap kata yang akan kita ucapkan, setiap kalimat yang akan kita lontarkan, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Qaf ayat ke-18, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia itu melafadzkan suatu kalimat, suatu kata saja, melainkan di sana ada malaikat yang siap mencatat, raqibun selalu mengawasi dia, atid yang selalu hadir untuk mencatat setiap ucapan kita. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau dalam keadaan sakit, beliau mengerang, maka salah seorang sahabat beliau mengingatkan, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya malaikat akan mencatat segala sesuatu termasuk eranganmu. Maka Imam Ahmad pun beliau menahan erangan beliau, subhanallah. Apabila karena erangan saja, karena takwa beliau takut akan tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, maka bagaimana dengan ucapan-ucapan lainnya? Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menjaga lisan kita, karena sekali lagi kehidupan akhirat kita ditentukan oleh lisan-lisan kita. Seseorang yang meremehkan ucapan-ucapannya, dia bermudah-mudah dalam melontarkan maksiat-maksiat dengan lisannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan dalam Tirmidzi dan yang lainnya, beliau mengingatkan kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqilaha balan fayahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan ada orang yang dia akan mengucapkan sebuah kata, namun kata tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? La yulqilaha balan. Dia anggap remeh kata-kata tersebut. Dia anggap enteng, sebagai suatu candaan belaka, sebagai suatu hal yang mudah, yang ringan. Namun apa yang terjadi? Fayahwi biha finari jahannam sab'ina kharifa. Dia terjatuh, dia tersungkur, dilemparkan ke dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun dalamnya, waliyadzubillah. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita akan diadab, akan disiksa gara-gara lisan-lisan kita ini, gara-gara ucapan-ucapan yang kita lontarkan? Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Thaqulatka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubun nas ala manakhirihim wa fi riwayatin ala wujuhihim illa hasaida alsinatihim. Celaka engkau wahai Mu'adz, tidaklah manusia ditelungkupkan, dipanggang di atas wajah-wajah mereka di neraka kelak, melainkan adalah gara-gara hasil panen lisan-lisan mereka. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, lisan yang terjaga, lisan yang baik, ini adalah pertanda kesempurnaan iman seseorang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin akan bertemu dengan Allah, akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak, maka hendaknya dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-attamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ketika lisan seseorang tidak terjaga, maka kemungkinan besar dia akan tersungkur ke dalam neraka. Namun barang siapa yang menjaga lisannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam junjungan kita, beliau pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya,
Beliau bersabda, "Man yadman li baina lihyaihi wa baina fakhidaihi admanu lahul jannah." Barang siapa yang menjamin kepadaku apa yang ada di antara kedua kumisnya, yaitu mulutnya, lisannya, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, maka aku menjamin baginya surga. Maka ini adalah jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berdusta. Ketika seseorang dia benar-benar bisa menjaga lisannya dari segala macam keburukan, dari segala macam kesyirikan, dari segala macam kekufuran dan berbagai macam kemaksiatan, maka dia dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kesempatan masuk menuju surga. Bahkan beliau di dalam hadis yang lain pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Saya menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan aku menjamin dengan sebuah rumah di pertengahan surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Wa admanu baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa yang baik akhlaknya. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu jalan untuk mendapatkan kafling di surga, salah satu jalan untuk mendapatkan tiket menuju surga adalah dengan kita menjaga lisan kita. Tinggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Janganlah kita menyebarkan kisah-kisah fiktif meskipun itu humor untuk membuat orang lain tertawa. Janganlah kita menyebarkan dusta, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebajikan dan kebajikan akan menuntunnya menuju surga. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan berhati-hati kalian dari yang namanya dusta, karena dusta pasti akan membawa kepada keburukan, kemaksiatan, dan kemaksiatan pasti akan menuntun pemiliknya menuju neraka waliyadzubillah. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang mungkin kita bisa berkilah, sekarang mungkin kita bisa menggunakan lisan kita untuk mendolimi orang lain, sekarang mungkin kita bisa menggunakan lisan kita untuk berbuat curang, mengambil untung yang banyak. Sekarang mungkin kita bisa menggunakan lisan kita untuk menjatuhkan saudara kita yang lain, menjelek-jelekan dia di mata orang lain. Mungkin dengan lisan kita, kita bisa menjatuhkan kaum muslimin, kita bisa memutarbalikkan media dan lain sebagainya. Namun hati-hati di akhirat kelak. Di akhirat kelak tidak ada yang bisa membuat lisan kita bisa bersilat lidah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kita sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam bagi lisan-lisan yang berkhianat, lisan-lisan yang berdusta. Allah subhanahu wa ta'ala firman di dalam surat Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini, yaitu di hari kiamat, di hari perhitungan kelak, kami akan tutup lisan-lisan mereka. Tidak ada media yang bisa membantu mereka, tidak ada hujjah, tidak ada kedustaan, tidak ada kepalsuan. Kami tutup lisan-lisan mereka. Siapakah yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan kita akan berbicara. Kecurangan yang kita lakukan akan dilaporkan oleh tangan kita sendiri, dan akan bersaksi kaki-kaki kita. Kemana kita melangkah? Apakah kita melangkah kepada kecurangan atau kepada kebaikan? Semuanya akan terungkap. Yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari tersebut semuanya akan ditampakkan. Semua yang curang, semua yang tertutup akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turadun akan ditampakkan. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi secuil apapun. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah ini sebagai motivasi bagi kita sekalian untuk menjaga lisan kita. Baik dengan lisan kita yang kita pergunakan untuk bicara, ataupun dengan jempol-jempol kita yang saat ini kita pergunakan berbicara di media sosial. Berhati-hatilah, karena semuanya sekali lagi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita sekalian. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana wulata umurina warzuqhum bitanatan salihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.